Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa senantiasa untuk bertafakur, senantiasa untuk bertafakuh fidin dari apapun yang ada di dunia ini, baik dari sosial media maupun dari majelis-majelis taklim. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka hingga hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Ayat ikhwani fillah, hafizakumullah. Dalam ayat tersebut jelas-jelas Allah mengungkapkan, dan Allah telah berjanji bagi sebuah penduduk dalam suatu negeri, jika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melimpahkan barokahnya dari langit dan juga dari bumi. Namun manusia banyak sekali di antara mereka kok malah mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga atas perbuatan mereka kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Ada sebuah hadis di mana memang kelak kaum muslim, kelak umat Muhammad akan mengalami keterasingan, yang artinya dia akan hidup di sebuah lingkungan, di sebuah kaum, di sebuah masyarakat di mana kerusakan benar-benar merajalela pada saat itu, sehingga ketika dia berusaha untuk menjadi baik, maka dia seolah-olah menjadi orang yang asing, sebagaimana dulu Rasulullah dan para sahabatnya ketika beliau berdakwah di Mekah. Rasulullah SAW bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan yang asing, dan kelak dia akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing pada waktu itu. Rasulullah SAW ketika diutus dahulu, kita perhatikan sebelum Rasulullah diutus, kondisi masyarakat luar biasa. Berhala begitu banyak tersebar di Ka'bah, sekeliling Ka'bah berhala begitu banyak. Di dalam Ka'bah juga ada berhala, dan di setiap rumah itu ada berhala. Nah, orang-orang pada waktu itu, orang di Mekah, orang musyrik Mekah, mereka begitu meyakini bahwa berhala itu memberikan manfaat atau madarat terhadap keadaan mereka. Itu dari sisi akidah, mereka benar-benar sangat rusak. Dari segi hubungan antara manusia, sistem masyarakat pada waktu itu pun tidak kalah hancurnya. Jadi kita pahami bahwasanya terdapatlah budaya rusak semacam pembunuhan terhadap
anak wanita. Jadi anak wanita pada waktu itu dianggap sesuatu bencana, dianggap sesuatu yang merupakan aib bagi masyarakat. Lalu kemudian ketika anak wanita itu, bayi wanita itu lahir, maka dibunuhlah bayi tersebut. Juga pelacuran begitu marak di setiap rumah pelacur, maka sudah diberi tanda bahwa ini adalah rumah pelacur, sehingga ketika orang hendak melakukan hubungan seksual sudah diketahui, oh ini rumah pelacur, dan dia bisa melakukan apapun dengan wanita tersebut, terserah dia melakukan hubungan seksual, ya, terserah dia atau melakukan apapun, bisa sendiri-sendiri atau bahkan ada kehidupan yang pada waktu itu kehidupan seksnya adalah melakukan seks beramai-ramai. Itulah beberapa kondisi kehidupan masyarakat di Mekah. Ada juga yang lainnya, ya, seperti mengurangi hobi, mengurangi timbangan, dan lain sebagainya. Ayo ikhwani fillah, hafizakumullah. Lalu ketika kemudian Rasulullah datang, maka di saat itulah kemudian Islam mulai dikenalkan. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW beliau menyerukan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau kemudian memburukan berhala-berhala mereka, menyatakan bahwasanya keadaan berhala mereka tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat sedikit pun. Maka apa yang terjadi? Kita bisa lihat bahwa beliau benar-benar dalam kondisi yang terasing. Beliau benar-benar dalam kondisi di mana masyarakat Mekah pada waktu itu belum pernah mendengarkan sama sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga yang berkumpul bersama dengan Rasulullah sehingga sebelum hijrah beliau ke Madinah itu begitu sedikit, hanya berapa puluh orang saja bersama dengan Rasulullah di tengah ribuan rakyat Mekah pada waktu itu. Suku Quraisy pada waktu itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah begitu asing. Maka benarlah kata Rasulullah, bada Islam ghoriban, datangnya munculnya Islam itu adalah sesuatu yang asing. Maka Rasulullah kemudian mengatakan bahwa akan ada zaman lagi, zaman di depan itu akan ada lagi, yaitu sama dengan kondisi Rasulullah itu, Islam akan menjadi asing. Kama bada'a ghoriban, seperti kemunculannya. Maka kemudian Rasulullah mewasiatkan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Kita lihat zaman kita saat ini, kondisi kita saat ini, katakanlah di Indonesia ini tidak jauh-jauh. Apa yang kita bisa lihat? Pelacuran di mana-mana, perzinahan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, pembunuhan terhadap janin yang sudah di dalam perut maupun yang telah dilahirkan, terjadi di mana-mana. Dan ini tentu sangat kejadian yang sangat memprihatinkan. Maka dari itu kerusakan demi kerusakan, hatta orang itu yang kenal dengan yang namanya Islam itu sangat sedikit. Ini seperti halnya yang telah disampaikan Rasul tadi, bahwa Islam akan menjadi asing. Maka fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Lalu apa itu orang-orang asing tersebut? Ya, ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW,
Wa manil ghuraba, apa itu al-ghuraba? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa al-ghuraba itu adalah unasun solihun, adalah manusia yang soleh. Manusia yang soleh yang hidup di mana? Fi ina unasin saw, fi unasin sawin, yang hidup di lingkungan orang-orang, ya, fi unasin sawin, di lingkungan orang-orang yang buruk, yang itu kasir, yang itu banyak. Fi unasin sawin kasir, penduduk pada waktu itu benar-benar buruk, fasad, rusak. Tetapi ada segolongan orang yang dia disebut al-ghuraba, yaitu unasun as-salihun, yaitu orang yang berbuat kebaikan. Jadi saking banyaknya orang rusak, kok ada orang yang dia baik sedikit, maka itulah yang disebut dengan al-ghuraba. Bukankah Rasulullah SAW beserta sahabatnya juga seperti itu? Ketika semuanya menyembah berhala, maka beberapa sahabat dan Rasulullah SAW tidak menyembah berhala. Menjadi cemoohan bagi orang banyak. Ketika semuanya menganggap bahwa anak perempuan itu adalah aib, maka Rasulullah tidak seperti itu. Ketika semuanya menganggap bahwa harta jabatan itu adalah sesuatu bentuk kemuliaan, maka Rasulullah mengatakan bahwa kemuliaan itu adalah takwa. Bukankah itu sesuatu yang asing? Itu sesuatu yang asing. Maka fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing pada waktu itu. Pada waktu ketika zaman kita ini, beruntung juga orang-orang asing tersebut. Maka ayyuhal ikhwani fillah, janganlah takut merasa asing. Kalau kita benar sesuai dengan syariat, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, ya, misalkan dari akhwat sekalian ada yang berjilbab dan di lingkungannya tidak ada yang berjilbab, maka beruntunglah Anda sebagai orang asing. Ketika di suatu lingkungan itu ada musola, yang sholat itu hanya 3 orang dan antum salah satu yang sholat, maka beruntunglah Anda, karena Anda termasuk orang yang asing. Maka janganlah takut menyendiri dalam kebaikan, ya, sampaikan kebaikan, lakukan kebaikan. Kalau Anda termasuk orang yang asing itu, maka beruntunglah Anda sebagai seorang yang asing. Demikian saja dari saya yang sekelumit ini. Kalau ada salah, itu tutur kata yang salah adalah dari diri saya sendiri, dan kalau ada benar itu dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.